Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan pedagogi transformatif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang indikator dan alur pembelajaran transformatif. Ya, jadi ini nanti kita bagaimana eh, indikatornya ya, eh, indikator terjadi transformasi atau perubahan dan bagaimana alurnya ya, alur terjadinya perubahan itu ya di dalam belajar. Ya ini eh, inti dari pembelajaran transformatif atau transformative learning itu adalah pembelajaran yang dikembangkan dari perspektif transformasi perubahan ya. Namun tidak semua perubahan adalah transformasi. Yang jelas perubahan adalah transformasi. Ya, ini karena konsep transformasi adalah perubahan yang terus-menerus dan ditujukan kepada kondisi ideal, kondisi yang dicita-citakan ya atau diharapkan ya. Suatu saat akan terjadi kondisi ideal itu ya, yang diharapkan itu, yang diidealkan itu ya. Jadi perubahannya diarahkan ke sana. Nah, tentu perubahan ke arah yang terus semakin baik ya, semakin mendekati kondisi yang diidealkan. Itu transformasi. Jadi perubahan yang seperti itu ya, bukan sekedar perubahan uh, apa kemudian disebut transformasi. Nah, perubahan yang mengarah kepada sesuatu yang uh, tidak diinginkan ya, tidak diidealkan ya, tidak diharapkan ya, tentu itu bukan transformasi ya. Ya ini misalnya uh, ya ini karena berkaitan dengan siswa ya. Siswa uh, misalnya apa perilaku belajar ini yang pernah kita bahas, uh, terjadi perubahan perilaku belajar pada diri siswa. Nah, perilaku belajar yang bagaimana? Yang disebut dengan mengalami transformasi ya. Nah, tentu perilaku belajar yang semakin membaik ya. Iya, monggo. Oh, oke, 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 maturun. Iku langsung online. Perubahan ke arah yang diidealkan ya, bukan sebaliknya ya. Itulah yang disebut dengan transformasi. Pembelajaran transformatif ditujukan untuk proses penyadaran siswa ya. Ya, siswa memiliki kondisi tertentu yang bisa jadi kondisi itu belum ideal ya, belum seperti yang diharapkan. Maka bagaimana proses belajar ini mengarah kepada penyadaran ya terhadap kondisi itu. Siswa uh, memiliki kelemahan dan kekurangan ya barangkali terhadap sesuatu yang dimilikinya ya, misalnya sudut pandang atau perspektif ya. Sudut pandang siswa apa ya dinilai atau dianggap ada kelemahan-kelemahan di situ ya, yang akan berpengaruh terhadap perilaku belajarnya. Bahkan sudut pandangnya itu salah misalnya ya, diharapkan akan mengalami transformasi sehingga dia akan memiliki perspektif ya, sudut pandang baru yang lebih relevan, yang lebih tepat. Oke, sekali lagi proses penyadaran pada diri siswa ya, diarahkan ke sana sehingga nanti akan terjadi perubahan. Strategi dikondisikan untuk terus-menerus melakukan refleksi, untuk melakukan permenungan-permenungan ya. Jadi misalnya siswa tadi sudah memiliki sudut pandang tertentu, maka bagaimana dia merenungkan sudut pandang yang telah dimilikinya itu, mempertanyakan kembali sudah tepat belum sudut pandangnya itu ya, atau bahkan menggugat tadi itu ya banyak kelemahannya ya, atau bahkan uh, salah fatal misalnya ya. Itu dia menggugat sudut pandangnya itu ya. Nah ini gambaran secara ringkas ya tentang transformasi. Nah kemudian bagaimanakah sebuah transformasi itu uh, apa indikasinya ya atau tanda-tanda terjadi perubahan atau terjadi transformasi. Ini ada beberapa indikasi. Yang pertama adalah perubahan asumsi cara, change in assumption. Ini terjadi pada perubahan persepsi misalnya. Perubahan asumsi, pandangan ya atau harapan ya, keyakinan tertentu ya, yang itu ditengarai menjadi akar dilema. Di siswa misalnya memiliki suatu persepsi tertentu ya. Nah, sekarang misalnya ya yang masih banyak apa gejala ya, misalnya persepsi siswa terhadap kurikulum, kurikulum merdeka. Bagaimana persepsi siswa terhadap kurikulum itu, yang kurikulum baru ini ya. Wah, misalnya ada siswa yang menganggap bahwa
Ya, dilihat dari istilahnya saja kurikulum merdeka. Maka siswa merdeka ini. Jadi dia memandang kurikulum adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kepada siswa, memberikan kebebasan. Jadi siswa merdeka, bebas. Mau belajar, mau apa saja ya, atau bahkan tidak belajar pun ya merdeka ya. Bebas berarti. Nah ini misalnya siswa memiliki persepsi yang seperti itu. Nah, kemudian ternyata begitu dia mengikuti dia menghadapi kondisi yang memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada siswa. Tapi justru malah siswa diberi keleluasaan dalam hal mengembangkan potensi kemerdekaan ya, dalam hal mengembangkan semua segenap potensinya itu bisa dikembangkan dengan penerapan kurikulum merdeka ini. Nah, sehingga begitu tadi persepsinya begitu, kemudian mengikuti pembelajaran dengan kurikulum merdeka ternyata berbeda. Nah, ini dia seperti mengalami dilema ya antara yang dipersepsikan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, dia mau gimana nih dalam situasi begitu? Nah, ya, persepsi yang tadi yang menganggap kurikulum merdeka adalah memberikan kebebasan sebebasnya kepada siswa ya ini nanti akan bisa menjadi belenggu bagi dia ya, akan menjadikan dia mengalami masalah dengan dirinya ketika mengikuti pembelajaran ya. Nah, bagaimana dengan persepsi yang begitu dihadapkan pada kenyataan yang berbeda, maka disitulah diperlukan adanya atau terjadi ya bisa terjadi proses perubahan persepsi. Nah, dari proses perubahan persepsi itulah nanti ini menjadi indikasi awal ya akan terjadi perubahan ya. Nah, siswa tidak lagi menganggap kurikulum merdeka itu ya kurikulum yang bebas sebebasnya ya, mau belajar atau apa saja. Nah, ini. Nah, indikator kedua adalah perubahan perspektif, ya, sudut pandang. Ya, jadi kalau tadi sudah terjadi perubahan persepsi, maka perspektif siswa terhadap kurikulum merdeka itu juga akan mengalami perubahan. Dia tidak lagi menganggap kurikulum merdeka seperti yang dipersepsikan dan memiliki persepsi yang baru ya, dan itu akan membangun perspektif yang baru juga terhadap kurikulum merdeka. Oh iya, ternyata kurikulum merdeka itu tidak seperti yang saya anggapkan ya, tidak seperti yang saya persepsikan ya. Ternyata seperti tadi itu, sehingga ya kemudian sudut pandangnya terhadap kurikulum merdeka juga berubah. Dia akan memandang kurikulum merdeka kurikulum yang uh, justru memberi keluasaan, bermakna memberi keluasaan yang lebih luas ya, yang lebih besar ya terhadap siswa dalam mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. Nah, itulah makna uh, merdeka berarti ya, bukan merdeka bebas-bebasnya ya. Ini. Nah, sehingga terjadilah perubahan sudut pandang persepsi ya, terhadap kurikulum merdeka. Sehingga dan apa ya itulah kemudian pembelajaran teaching for change, pembelajaran untuk perubahan. Ya, perubahan sudut pandang atau perspektif. Nah, berikutnya setelah terjadi perubahan persepsi, perubahan sudut pandang, ya, perubahan berikutnya adalah perubahan perilaku, change in behavior. Ini siswa bisa mengalami perubahan-perubahan saat dia mengikuti pembelajaran ya, baik perubahan pengetahuan, perubahan sikap maupun skill ya, keterampilan ya. Nah, yang diharapkan dari pembelajaran transformatif ini adalah perubahan yang uh, lebih pada perubahan perilaku, perilaku belajar. Jadi setelah tadi perubahan persepsi, perubahan sudut pandang, kemudian dia akan menerapkan ya sudut pandangnya itu, sudut pandangnya terhadap kurikulum merdeka tadi ya, dalam belajar, dalam bentuk perilaku belajarnya. Bagaimana perilaku belajarnya ketika mengikuti pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini? Karena persepsinya sudah berubah, perspektifnya sudah berubah, maka ketika mengikuti pembelajaran juga perilaku belajarnya akan berubah juga ya. Dia akan mengikuti pembelajaran dengan kurikulum merdeka ya, dengan mengerahkan segenap potensinya agar bisa berkembang optimal di situ. Ya, perilaku belajarnya pun akan ya mengarah ke situ ya. Itulah yang diharapkan dari indikasi utama, indikator utama ya dari transformasi, dari perubahan yang terjadi pada diri siswa ya. Ya, inilah ya indikasi dari transformasi ya, perubahan.
pembelajaran transformasi, alur yang kemudian mengarah kepada perubahan tadi. Nah, ini saya mengutip Gunigel ya, tentang alur transformative learning. Ya, ini ada 5 alur ya. Yang pertama adalah siswa dihadapkan pada suatu kejadian, suatu event ya, suatu peristiwa atau pengalaman ya, yang berbeda dari yang selama ini dia pahami atau dipersepsikan ya, atau dimaknai. Ya, tadi seperti tadi ya, siswa yang sudah mempersepsikan kurikulum Merdeka itu yang kurikulum yang so bebas-bebasnya ya, bagi siswa ya, tapi ternyata siswa yang lain itu memiliki persepsi yang berbeda dengan persepsinya itu, bahwa ternyata kurikulum Merdeka itu tidak seperti itu ya. Dan persepsi atau cara pandang siswa lain ya, itu ternyata lebih relevan, lebih akurat ya dengan kenyataan yang terjadi di kelas ya, dengan realitas yang terjadi di kelas ya. Uh, Wah, akhirnya dia mengalami apa sih dengan disorienting dilema ya, mengalami disorientasi ya, dan dia mengalami dilema atas situasi itu ya. Persepsinya terhadap kurikulum mereka seperti itu, kemudian kenyataan yang dihadapi berbeda ya, cara pandang siswa yang lain juga berbeda. Nah, akhirnya dia, wah gimana nih? Nah, itu proses pertama ya terjadi uh, apa atau dia mengalami suatu uh, peristiwa ya, pengalaman ya, yang berbeda ya, atau kejadian yang berbeda. Nah, berikutnya identifikasi asumsi. Jadi setelah siswa tadi mengalami disorienting dilema, ya, dia akan terdorong untuk menggali ya, tentang persepsinya, asumsi dasarnya, ya. Dan kemudian ingin mengetahui dan memahami perspektif orang lain atau siswa lain. Wah, ini kalau saya memandang kurikulum juga begini, wah, gimana ya kok saya memandangnya begini ya. Sementara siswa yang lain kok punya perbandingan yang berbeda ya. Nah, kemudian dia ya, ingin tahu cara pandang siswa lain terhadap kurikulum merdeka. Sehingga terjadilah itu ya. Wah, ini kemudian dia mulai ya memikirkan kembali ya, menggali kembali ya tentang persepsinya itu. Nah, berikutnya dia akan melakukan permenungan, ya, refleksi secara kritis ya. Dia mulai ragu ya tentang persepsinya selama ini ya terhadap kurikulum merdeka ya. Mungkin sudah senang sekali ya, wah nanti kita akan lebih bebas ini dalam gerakan kurikulum ini. Lebih luasa, lebih bebas tanpa beban yang ya apa selama ini mungkin menjadi kegundahan ya. Nah, dia memikir-mikirkan secara kritis ya, menimbang-nimbang kembali ya, mempertanyakan ya, bahkan membuat wah persepsi saya gini ya, ini benar nggak persepsi saya ini? Karena ada persepsi lain yang dia sudah diketahui ya, itu persepsi dari siswa lain ya, perspektif dari siswa lain. Nah, kemudian setelah dia melakukan refleksi kritis terhadap persepsinya itu, perspektifnya itu, kemudian dia akan melakukan dialog kritis ya, dengan siswa lain yang memiliki perspektif yang berbeda terhadap guru mereka. Akan ada dialog ya, diskusi ya dengan teman-teman yang lain ya, yang tadi perspektifnya berbeda ya, dan dia akan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh ya, komprehensif ya. Oh, ternyata iya seperti ini ya, ternyata dialog kritis dengan siswa lain ya. Nah, kemudian ya dia apa ya tadi ya di depan itu karena proses pembelajaran transformatif adalah proses penyadaran ya, maka disinilah mulai terjadi proses penyadaran itu ya, kesadaran siswa ya, bahwa persepsinya selama ini kurang tepat, kurang akurat. Dan kemudian dia memiliki pemahaman yang lebih akurat, lebih tepat, lebih menyeluruh ya terhadap kurikulum mereka. Sehingga dia kemudian memperoleh perspektif baru. Dan perspektif baru itu kemudian akan dia coba ya, akan dia terapkan. Terapkan ya, setiap mengikuti pembelajaran kurikulum merdeka, dia terapkan ya, bisa berulang-ulang ya. Dan akhirnya kemudian dia menyadari ya, lebih bahwa perspektif tadi ya yang dimiliki. Sehingga dengan perubahan persepsi, perspektif ya, dia juga akan mengalami perubahan perilaku belajarnya ya. Nah, karena ya dengan apa perspektif baru inilah ternyata yang lebih tepat ya tentang kurikulum merdeka. Penerapannya juga begitu ternyata ya. Dalam realitasnya begitu. Sehingga lebih apa dia itu akan mengaruhi perilaku belajarnya. Nah, pada saat terjadi perubahan perilaku belajar itulah yang dia siswa itu sudah mengalami proses transformasi perubahan. Nah, ini yang diharapkan perubahan perilaku belajar itu nanti akan berpengaruh juga terhadap banyak hal ya selama dia belajar yang pada akhirnya suatu saat uh, terus dia mengalami proses itu akan
yang diidealkan, yang diharapkan ya selama dia belajar dengan mengikuti kurikulum Merdeka ini. Nah, itulah ya yang akhir dari proses transformasi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan ya. Ya misalnya kalau siswa itu adalah siswa SMA, maka bagaimana pada akhir belajarannya di tingkat jenjang SMA, kondisi ideal seperti apa yang diharapkan ya, yang diinginkan ya, yang dicita-citakan. Ya, nanti di akhir pembelajaran ya, kelas 12 sebenarnya itu kondisi itu sudah paling tidak sudah mendekati yang diharapkan, yang diidealkan. Ya, syukur sampai sudah uh, seperti yang sudah diidealkan atau diharapkan, sehingga dia mengalami proses transformasi, dan juga alur ya, bagaimana proses transformasi itu terjadi ya pada diri siswa. Ya, terima kasih. Kalau ada kurangan dan kesalahan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.